Siapapun yang mengutak-utik IKN, maka berhadapan dengan kami, masyarakat Kalimantan. Oke, spesial di video kali ini saya ingin membahas mengenai media asing yang mengatakan IKN terancam menjadi kota hantu. Tentu kita sebagai anak bangsa Indonesia yang sangat mencintai bangsa ini, kita pasti akan marah mendengar kata-kata seperti itu, yang menurut saya ini adalah penghinaan terhadap harga diri bangsa Indonesia, di mana IKN ini adalah ibu kota karya anak bangsa. Dan melalui video ini saya akan menunjukkan bahwa pembangunan IKN itu baru dalam 2 tahun saja sudah semasif dan secepat ini, dan begitu banyak event yang diselenggarakan sehingga banyak orang ya dari dalam negeri sampai luar negeri berkunjung ke IKN. Bahkan jumlah ASN sudah hampir 2000 orang dari otorita IKN, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian PKP, BIN, sampai Kopassus juga sudah mulai berkantor di IKN, dan ada pegawai Bank BI juga, Bank Indonesia. Dan jumlah pekerja juga tidak main-main jumlahnya, kurang lebih hampir 10.000 orang untuk menyelesaikan proyek IKN tahap kedua dan menyelesaikan proyek multi-years kontrak yang belum selesai yang dikerjakan oleh Kementerian PU seperti Istana Wakil Presiden, gedung Kementerian PU dan PKP, jalan tol, jalan West Residen, dan proyek-proyek lainnya. Dan di IKN tahap kedua ini, seperti kita ketahui, pembangunan jalan KIPP 1B dan KIPP 1C terus dikebut dengan target selesai pada Desember 2025. Dan setelah proyek jalan KIPP 1B dan 1C selesai, tentu akan membuka akses tanah yang akan dibangun oleh investor swasta, di mana di KIPP 1B dan 1C banyak sekali investor swasta yang telah melakukan groundbreaking di sana. Termasuk yang paling besar adalah perkantoran bank ya, Himbara, himpunan bank milik negara, ada bank swasta juga, ada mixed use, baik itu dari dalam negeri sampai luar negeri, dan perhotelan juga banyak, bahkan sampai perumahan lengkap dengan lapangan golf, area pendidikan seperti sekolah dan kampus, dan banyak lagi yang akan dibangun di KIPP 1B dan 1C, termasuk rusun dan jalan dengan MUT yang merupakan pembangunan oleh skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, juga akan banyak dibangun di sana. Maka dari itu, tugas kita sebagai anak bangsa adalah menyebarkan berita positif dan berita optimisme. Segala berita yang menghalangi kita untuk maju harus kita buang, dan kita jadikan motivasi untuk kita bisa bergerak lebih baik lagi. Karena orang yang hanya bisa berkomentar saja biasanya adalah orang yang tidak bisa bekerja. Dan mudah-mudahan di bulan November ini sudah ada pemindahan bertahap dari ASN, karena dari 16 kementerian sudah mengirimkan surat tugas untuk pindah kepada masing-masing ASN yang ada di kementerian tersebut, dan secara bertahap akan berpindah sebanyak 4.100 orang untuk mengisi gedung-gedung kantor dan rusun ASN yang telah rampung. Dan mari kita doakan segala pejabat pemerintahan kita, baik itu dari pusat sampai kepada otorita IKN, yang terus bekerja setiap hari untuk menyukseskan IKN ini, baik itu dari sistem pemerintahan sampai tugas untuk memindahkan para ASN serta para pekerja yang membangun IKN ini dari nol sampai saat ini, dan akan meneruskan perjuangan
pembangunan IKN tahap kedua yang akan berkontrak dan dimulai pada akhir tahun ini, yaitu pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, serta para BUMN dan sektor swasta yang melakukan investasi di IKN. Semoga semua diberikan kelancaran, keselamatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bekerja dengan baik. Untuk media asing yang mengatakan IKN terancam menjadi kota hantu, kalian sungguh menyakiti perasaan kami warga lokal yang telah lama mendiami kawasan delineasi IKN, di mana kawasan delineasi IKN itu kurang lebih padahal penduduknya sudah ada 150.000 orang, itu masih dianggap sebagai hantu. Itu sangat menyakiti perasaan kita orang-orang Indonesia, orang-orang yang khususnya mendiami wilayah delineasi IKN. Dan dengan video ini saya ingin menunjukkan kepada media asing tersebut, IKN tidak seperti yang kalian katakan. IKN ini adalah karya anak bangsa. IKN ini dibangun dengan perjuangan penuh bangsa Indonesia untuk memiliki ibu kota karya anak bangsa. Dan IKN ini dibangun dengan banyak pertimbangan, salah satunya untuk menyelamatkan beban Jakarta yang semakin berat, di mana Jakarta semakin padat karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Tetapi ketika nanti pusat pemerintahan sudah mulai berangsur berpindah ke ibu kota Nusantara, maka perlahan-lahan beban Jakarta akan berkurang dan Jakarta bisa ditata dengan sebaik mungkin untuk fokus menjadi pusat ekonomi internasional. Dan saat ini Jakarta banyak mengalami kerugian sampai puluhan triliun akibat macet yang berkepanjangan setiap harinya. Dengan berkurangnya kemacetan nanti di Jakarta dengan adanya transportasi umum, baik itu MRT, LRT, dan kereta cepat, serta dengan pemindahan ibu kota, maka kerugian Jakarta akibat kemacetan bisa berkurang jauh. Dan mari kita dukung cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang maju. Segala omongan pesimis kita buang jauh-jauh, dan kita mau hidup dalam kemerdekaan dan optimisme. Untuk media asing yang telah mengklaim tanpa data dan tanpa fakta, yang hanya bisa dari kejauhan saja mengklaim berita seperti itu, kami tantang kalian untuk mengunjungi IKN dan tinggal selama 1 bulan dan rasakan sendiri atmosfer IKN yang kini semakin ramai, baik itu pekerja IKN, para ASN, dan warga-warga lokal, serta para wisatawan yang berkunjung setiap hari ke IKN. Sekali lagi, kita warga negara Indonesia yang baik. Jangan mudah kita diadu domba oleh media asing tersebut, karena kita tahu tujuannya adalah propaganda untuk memecah belah persatuan anak bangsa Indonesia. IKN sudah ditetapkan, IKN sudah mutlak dibangun. Tugas kita adalah mendukung sampai ini selesai, karena kalau berhenti di tengah jalan, itu akan merugikan kita lebih besar lagi. Dan yang keluar sudah banyak. Seperti kata Pak Basuki, no turning back. Kita tidak ada titik untuk kembali. Kita harus fokus maju ke depan dan menyelesaikan apa yang sudah kita kerjakan. Untuk itu, pesan saya melalui video ini, bersatulah seluruh rakyat Indonesia. Dukunglah proyek-proyek di negaramu untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Jangan mudah terhasut oleh media asing yang takut melihat kemajuan bangsa Indonesia. Kita sudah berada di jalur yang tepat, dan kita akan menuju kemajuan yang luar biasa. Tapi dalam perjalanan menuju kemajuan dan kesuksesan itu, pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Maka dari itu kita fokus
dan kita harus bersatu. Seperti kata Bapak Presiden Prabowo, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Adil Katalino, Bacuramin Kacuriga, Basengat Kacubata. Arus. Kami masyarakat adat Provinsi Kalimantan Timur menyatakan mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Dan kami siap dilibatkan dalam gerak pembangunan saat ini dan yang akan datang. Saya sebagai Panglima Besar Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu Lintas Suku Lintas Agama, Profesor Dr. Rudolf SH MH MSI, PhD, siap bersama dengan masyarakat Kalimantan, bersama dengan jajaran mendukung program pemerintah IKN Nusantara. IKN Jaya! 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 Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Harus. Siapa kita? Laskar Mandau. Jaya! Kami dari Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu Lintas Suku Lintas Agama, kami mendukung penuh program pemerintah yang menjadikan Kalimantan Timur menjadi ibu kota Republik Indonesia, IKN Nusantara. Sekali IKN, tetap IKN. Siapapun yang mengutak-utik IKN, maka berhadapan dengan kami, masyarakat Kalimantan. Setuju? Setuju? IKN Jaya! Jaya! Kita akan dukung program pemerintah bahwa IKN ada di Kalimantan Timur. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kacubata. Harus. Siapa kita? Laskar Mandau. Jaya! Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.